Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang tukang kayu bernama Demian, yang tepat pada hari itu ia dipecat dari pekerjaannya dengan alasan yang di luar nurul, sehingga Demian yang kesal pun melampiaskan kekesalannya dengan merusak mesin kasir yang ada di sana. Dan akhirnya Demian dikejar oleh sang atasan. Karena takut diminta ganti rugi, Demian pun bersembunyi di dalam sebuah lemari kayu yang sedang diangkut menggunakan mobil kolbag, sehingga si atasan tidak berhasil menemukannya. Pada akhirnya, Demian pun ikut terbawa oleh mobil kolbag tersebut menuju ke sebuah alamat. Sesampainya di lokasi, para tukang angkat barang sama sekali tidak sadar jika ada seseorang di dalam lemari tersebut. Mereka membawa manusia yang sedang bersembunyi di dalamnya, sehingga Demian pun harus terjebak dalam situasi sulit yang tidak mungkin untuk keluar. Saat keluar, alangkah terkejutnya Demian saat dirinya sudah berada di dalam sebuah kamar, di mana saat si pemilik datang, Demian pun dengan cepat bersembunyi di bawah kolong kasur. Melihat ada 2 ekor manusia yang datang, dan Demian sadar jika mereka adalah pasangan suami istri yang sama dengan lemari kayu tempat ia bersembunyi barusan. Ternyata lemari ini adalah warisan dari kakek si istri tersebut. Meskipun kamar itu sudah disediakan lemari yang bagus yang rata dengan dinding, si istri tetap meletakkan di sana, tetap ingin depan lemari yang sudah ada. Pada malam harinya, Demian ketiduran di sana, tepat di atas pasangan suami istri tersebut, di mana pada saat itu ia terbangun dan terlihat ada anak gadis yang berdiri terdiam. Sepertinya ia menyadari ada keberadaan Demian. Ketika ia mulai mendekatinya, tiba-tiba, tapi itu hanyalah mimpi akibat ketakutan Demian yang berlebihan. Ketika keduanya sudah tertidur, Demian pun pergi ke toilet untuk buang air besar selama ini dia tahan. Karena penasaran, Demian pun pergi ke kamar lain untuk melihat anak gadis dari pasangan tersebut. Merasa ini semua tidak benar, Demian pun pergi ke lantai bawah untuk pergi keluar dari rumah ini. Tetapi di sini ia terbayang sesuatu saat mengingat nasibnya yang kini sudah jadi pengangguran, tidak punya tempat tinggal, tidak punya penghasilan, gak tahu harus ngapain lagi. Tapi di sini jelas tinggal di sebuah rumah yang bagus, sehingga Demian pun memutuskan untuk tidak jadi pergi dan kembali bersembunyi di dalam kolong kasur tersebut. Pada pagi harinya, ketika pasangan ini pergi keluar untuk beraktivitas dan anak gadis mereka pergi ke sekolah, Demian pun bisa leluasa keluar dan berkeliaran di rumah ini. Hal pertama yang ia lakukan jelas adalah sarapan. Namun sebagai seorang parasit yang tinggal di rumah orang lain, ia nampaknya cukup sadar diri dengan mencuci piring bekas makannya, termasuk piring bekas makanan keluarga ini juga. Setelah itu, Demian pun pergi ke gudang dan mencari pakaian yang sudah tidak terpakai lagi, di mana Demian sepertinya serius ingin tinggal di rumah ini. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana ia membuat sebuah pintu rahasia di balik lemari kayu yang terhubung dengan lemari di belakangnya. Sebagai seorang tukang kayu yang sudah terbiasa mereparasi barang-barang rumah, bukan hal yang sulit bagi Demian untuk mewujudkan ini semua. Ketika semua orang sudah pulang, si istri yang bernama Lucia ini pun dibuat heran dengan piring dan gelas yang sudah bersih. Ia mengira jika anak gadis mereka lah yang sudah membereskannya. Namun si suami yang bernama Pede pun membantahnya dengan mengatakan, "Sejak kapan anak kita rajin beberes?" Sehingga Pede pun menyimpulkan jika Lucia lah yang mungkin lupa telah membereskannya sendiri. Keesokan paginya, ketika semua orang sudah pergi beraktivitas, Demian pun segera keluar dari lemari tersebut untuk sarapan. Yang kali ini ia tidak hanya mencuci semua piring dan gelas, melainkan mencari barang-barang yang rusak untuk diperbaiki. Salah satunya adalah rak meja buku milik seorang gadis mereka. Alhasil, Lucia pun kembali dibuat bingung dengan semua piring yang sudah bersih. Seiring berjalannya waktu, seperti itulah hari-hari Demian sebagai parasit di rumah ini. Sehingga lama-kelamaan Lucia pun sudah terbiasa dengan seisi rumah yang sudah rapih dan bersih tanpa pernah mempertanyakan hal itu lagi. Suatu malam ketika Demian baru keluar dari lemarinya, dia untuk pertama kalinya harus ketahuan oleh anak gadis mereka yang bernama Maria. Namun suatu keajaiban terjadi ketika Maria tidak teriak atau terkejut karena kondisinya masih mengantuk dan belum sadar sepenuhnya, yang mungkin itulah alasan karena mereka tidak menyadari keberadaan Demian.
Tepat di hari libur ketika Lucia sedang santai, dia pun dihubungi sahabatnya untuk curhat perihal keanehan yang terjadi sejak kedatangan lemari warisan kakeknya tersebut, di mana Lucia ternyata punya saudara tapi meninggal waktu masih kecil. Hal itu semakin ditegaskan dengan foto dan selembar catatan yang Damian temukan dalam salah satu buku, yang ternyata Lucia mendiang saudara kembarnya sering bermain di dalam lemari kayu tersebut, sehingga timbullah anggapan bahwa keanehan yang terjadi akhir-akhir ini adalah perbuatan dari hantu saudara kembarnya tersebut. Alih-alih takut mengembalikan lemarinya, Lucia justru malah kangen masa-masa itu dengan si saudara kembarnya tersebut. Bahkan dia sempat masuk ke dalam lemari dan duduk tempat di samping Damian yang hanya terhalang oleh sebuah papan kayu setebal 1 inci. Ketika semua orang sudah pergi keluar, seperti biasanya Damian seketika dibuat was-wasan saat Maria tiba-tiba pulang bolos sekolah bersama pacarnya bernama Raul. Sebagai seorang pria dewasa, Damian bisa langsung mengetahui watak si Raul tersebut yang merupakan pemuda tidak betul yang hanya ingin memanfaatkan Maria saja. Dimana saat mereka berdua pergi ke kamar untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, Damian sempat mendengarkan percakapan Raul yang memaksa Damian untuk merekam kegiatan tersebut menggunakan kamera ponsel. Dan disinilah kita bisa melihat kepedulian Damian terhadap keluarga ini, yang tidak semata-mata hanya tinggal tidur, makan modal, dan menjadi benalu saja. Damian diam-diam mengambil ponsel milik Maria dan menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa Maria telah diperas uang dengan ancaman video kegiatan mereka berdua akan dikirim kepada orang tuanya. Keesokan paginya, Maria pun bingung dengan ponselnya yang hilang, dimana saat orang rumah sudah pergi keluar, Damian pun menyempatkan diri untuk menghirup udara segar dan mau tidak mau harus menyapa tetangga setelah ia terlanjur kelihatan. Tak beberapa lama muncullah si Raul, yang ternyata Damian menggunakan ponsel milik Maria untuk mengundang Raul ke rumah ini. Di sini Damian berperan sebagai ayahnya Maria. Ia meminta Raul untuk berhenti memeras Maria sekaligus menjauhinya, karena jika tidak maka Damian mengancam akan memberitahukan kedua orang tuanya tentang video tersebut. Kembali pada Lucia yang terlihat sedang duduk di dalam lemari kayu, tanpa sengaja Damian menjadi terbawa perasaan setika seolah-olah menjadi bagian dari keluarga ini. Ibaratnya jika ada hal buruk yang terjadi, maka Damian tidak akan segan-segan membantu dan menyelesaikannya. Meski ia sadar betul bahwa posisinya di saat ini bukanlah siapa-siapa dan hanya orang asing yang ikut numpang di rumah ini. Akibat aksi Damian kepada Raul kemarin, Maria pun marah kepada ayahnya karena dikira beliaulah yang telah menyuruh Raul untuk menjauhi Maria, sehingga terjadilah sedikit cekcok di keluarga ini yang membuat Damian cukup merasa sedikit bersalah. Tepat di hari pekan, Lucia dan Maria pun berencana pergi liburan ke rumah orang tuanya di luar kota. Sementara Fede memilih tinggal di rumah dengan alasan masih ada kerjaan yang cukup banyak. Tepat setelah mereka berdua berangkat, Fede pun langsung membersihkan diri, memperwangi tubuhnya, dan merapihkan diri dengan memakai pakaian yang sangat bagus untuk menyambut seseorang yang sebentar lagi akan datang. Dan alangkah terkejutnya Damian saat melihat Fede tengah satu ranjang dengan wanita lain, yang ternyata selama ini Fede telah berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor, di mana kepergian istri dan putrinya ia manfaatkan untuk bermesraan dengan selingkuhannya di rumah ini. Tiba malam hari, si selingkuhan yang bernama Paula masih berada di rumah ini, dengan Damian yang harus menjadi saksi bisu akan kegiatan maksiat mereka berdua. Selama beberapa jam terakhir menceritakan awal pertemuan ia dan Lucia waktu dulu, bahwa kala itu keduanya tak sengaja bertemu di rumah sakit ketika ia mengalami sekarat akibat tersengat tawon, yang ternyata Fede dan Lucia sama-sama memiliki alergi terhadap sengatan tawon, yang justru itulah yang syariat mereka berdua bisa bertemu satu sama lain. Ketika Fede dan Paula sedang tertidur lelap, Damian akhirnya bisa keluar setelah terkurung di dalam lemari. Melihat piring berantakan bekas makan mereka berdua, Damian menjadi malas dan tak sudi untuk membereskannya. Bahkan dia menjadi sangat stres setelah menyadari bahwa kebahagiaan keluarga ini justru malah dirusak oleh kepala rumah tangganya itu sendiri. Keesokan paginya, Fede mengajak Paula untuk shopping di mall. Damian pun memutuskan untuk membuat suatu rencana di rumah ini, yang tiada lain Damian akan menghabisi Fede dengan cara membuatnya tersengat tawon agar kematiannya nampak seperti alami.
Demian memanfaatkan informasi dari internet. Demian pun membuat semacam jebakan untuk menangkap beberapa tawon yang ada di luar. Setelah tawonnya berhasil didapatkan, Demian pun membuat mereka pingsan menggunakan asap. Lantas dia memasukkan ke dalam tong sampah di dapur agar ketika PD membukanya, tawon-tawon itu akan langsung menyengatnya secara gerombolan. Setelah PD dan Paula pulang, Demian terlihat sedang duduk menunggu PD membuka tong sampah tersebut. Yang tepat saat sore hari setelah PD dan Paula puas dengan bercocok tanamnya, Paula izin pulang sebelum anak dan istri PD kembali ke rumah. Tak lama setelah Paula pulang, PD langsung membereskan semua barang bukti perselingkuhan seperti cawat, keranjang yang acak-acakan, dan pizza bekas makanan mereka berdua. Ketika PD membuka tempat sampahnya, tiba-tiba Demian yang berada di dalam lemari pun mulai mendengar suara teriakan dari Fede yang kesakitan meminta tolong. Lantas Demian pun keluar untuk memeriksanya, yang ternyata jebakan berjalan sesuai dengan rencana. Demian mulai mendekati dan duduk tepat di samping Fede yang sedang sekarat hingga ia menemui ajalnya. Mendengar suara mobil datang, Demian pun langsung buru-buru kembali ke dalam lemari, di mana itu adalah Lucia dan Maria yang baru pulang. Mereka pun langsung menghubungi bantuan setelah melihat Fede sudah terbaring tak bernyawa. Tak lama kemudian, para polisi pun datang melakukan investigasi dan memeriksa seluruh sudut di rumah ini, tanpa pernah mencurigai adanya sebuah pintu rahasia di balik lemari kayunya itu. Dan kematian secara alami pun semakin diperkuat dengan bukti sengatan lebah yang ada di tubuh PD, sehingga kasus ini pun resmi dinyatakan sebagai kecelakaan. Bukannya tidak merasa bersalah, Demian sebenarnya sangat 100% derajat jika apa yang dilakukan ini sangat amatlah bersalah besar. Namun mengingat Lucia dan Maria harus hidup dengan seorang pengkhianat, Demian tidak rela jika harus membiarkan hal ini terjadi, sehingga ia pun yakin jika cara yang ia tempuh ini mungkin adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Lucia pun menitipkan Maria kepada ibunya untuk menenangkan diri, sementara ia sendiri memilih untuk tetap berada di rumah ini karena merasa itu lebih baik. Saat Lucia sedang tidur di ranjangnya, Demian yang merasa kasihan pun memutuskan untuk keluar dan naik ke atas ranjang tersebut, lalu memeluknya dari belakang, di mana Lucia nampak membuka matanya tanpa kaget atau terkejut sedikit pun. Dan disinilah plot twist yang sesungguhnya, karena sejak awal Demian ada di rumah ini, Lucia sudah menyadari hal itu sejak Demian ketiduran di kolong kasur. Entah seorang yang jenius atau hanya sekedar ingin balas dendam saja, memang sudah tahu bahwa suaminya PD telah berselingkuh di belakangnya. Sehingga ketika melihat ada orang asing di bawah kasurnya, Lucia sengaja membiarkannya, berharap itu adalah perampok yang akan membunuh suaminya. Namun setelah menyadari bahwa Demian berbeda, Lucia pun beralih ke rencana kedua, yaitu dengan membuat Demian bersimpati kepadanya. Tujuan intinya adalah untuk balas dendam atas perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Dan rencananya pun berhasil berkat bantuan si Demian itu. Dan film pun berakhir. Meski alurnya sederhana dan lokasinya hanya di situ-situ saja, tapi konsep yang disajikan sangat menarik dan mind blowing sekali. Beda cerita apabila Lucia tidak menyadari keberadaan Demian di rumahnya. Mungkin Lucia akan menyewa asisten rumah tangga atau pasang CCTV, sehingga mustahil bagi Demian untuk menjadi parasit yang berguna di rumah tersebut. Oke, jangan lupa subscribe.